datang di tempat ini. Sekali lagi ucapan terima kasih dari kami untuk seluruh warga SMP Negeri 7 Toli-Toli. Adapun tujuan kami datang ke SMP Negeri 7 Toli-Toli, yang pertama silaturahmi, kemudian yang kedua mensosialisasikan apa dan bagaimana tentang SMK Negeri 1 Toli-Toli. Namun sebelumnya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Kuasa agar supaya apa yang menjadi tujuan kita bisa lancar dan bisa kita diberikan keberkahan. Kita doa dalam hati masing-masing. Doa mulai. Amin, doa selesai. Oke, di depan kalian ataupun di samping kalian, kami adalah tim dari SMK Negeri 1 Toli-Toli. Sebelumnya, ya. Atau yang tidak tahu SMK Negeri 1 Toli-Toli di mana? Angkat tangan. Yang tidak tahu. Tahu semua ya? Alhamdulillah. Berarti tahu pasti hanya dari luarnya. Tentang apa dan bagaimana SMK Negeri 1 Toli-Toli itu belum terlalu dipahami dan diketahui. Artinya secara umum Bapak sampaikan, pertama, Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli namanya Bapak Mudasir SPD. Bapak Mudasir SPD. Alamat sekolah di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 40 Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan. Ingat-ingat sebentar akan ada gift yang akan diberikan. Tahu gift? Ya. Mau dapat gift? Oke. Jadi ingat, Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli namanya adalah Bapak Mudasir SPD. Alamat sekolah Jalan Sultan Hasanuddin nomor 40 Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan. Kemudian Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Toli-Toli ada 4 orang. Wakil Kepala Sekolah 4 orang. Yang pertama Wakak Kurikulum. Wakak Kurikulum atau Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum itu membawahi 7 kompetensi keahlian ataupun 7 jurusan. Yang pertama, Wakak Kurikulum namanya adalah Bapak Asri MPD. Bapak Asri MPD, pokjanya atau soulmate dalam kegiatan pekerjaan Bapak Irwan Tarpono SPD. Kemudian Waka Humas atau Wakil Kepala Sekolah bidang Humas yang mengenangani salah satunya adalah kegiatan PKN, yaitu Dr. Anda Farida Mader Dotu Tinggi. Pokja atau soulmate kerjanya adalah Ibu Mahdalea SPDI. Kemudian yang ketiga Waka Sarana dan Prasarana, namanya Bapak Badwi MPD selaku tim di TJKT. Pokjanya adalah Bapak Muhammad Nur Eskom. Kemudian terakhir Waka Kesiswaan yang menangani di bawah, yang menangani kegiatan-kegiatan siswa dalam hal ini lewat pembina OSIS dan pengurus OSIS. Siapa namanya? Ya, Bapak Ramin Kataidi, Bapak sendiri sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, juga sebagai guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Nah, itulah gambaran umum SMK Negeri 1 Toli-Toli. Adapun 7 jurusan yang akan disampaikan oleh masing-masing tim yang ada di depan kalian ataupun di samping
Ini Bapak perkenalkan, nanti sebentar lebih detail lagi ke gurunya. Yang pegang ini dulu. Biasa lupa yang pegang-pegang kamera ini. Ini adalah Bapak Irwan SPD selaku pembina OSIS. Kebetulan dua orang pengurus OSIS di bawah. Nanti sebentar akan juga memperkenalkan diri. Ini Bapak Irwan SPD sebagai alumni SMK Negeri 1 Toli-Toli dan diangkat menjadi tenaga pengajar P3K di SMK 1 Toli-Toli. Nah, kemudian yang pintar di Pak Komputer, Ibu Wahyuningsi SPD selaku ketua jurusan TJKT atau lebih dikenal dengan komputer, ketua jurusan komputer. Kepala labnya Ibu Rusdiana SSI ada di tim 2 dan mereka ada di SMP Negeri 2 sekarang. Kemudian Ibu Risna Japar Karim sebagai ketua SPD, ketua jurusan usaha layanan pariwisata atau lebih dikenal pariwisata. Kepala labnya Bapak Muhajir S. Kom. Nah, kemudian ini Ibu Dr. Anda Masni Panju sebagai ketua jurusan pemasaran. Ketua jurusan pemasaran, kepala labnya Pak Mardan SPD. Kemudian Ibu yang jilbab hitam Ibu Elmi Rasubala SKM sebagai tim teaching ataupun tim pengajar di jurusan layanan kesehatan atau yang biasa dikenal jurusan keperawatan. Kemudian yang berikut Ibu Nurhayati SPD. Nah, sebentar akan memaparkan tentang jurusan AKN. Ketua jurusannya adalah Ibu Rahmawati SE dan kepala labnya adalah Bapak Ismail Mustafa SPD. Ibu Nurhayati ini adalah sebagai koordinator bimbingan konseling. Siapa yang tahu BK itu biasanya menangani apa? Menangani siswa-siswa bagaimana? Yang punya prestasi baik dan prestasi buruk. Dua hal itu yang dia ini, bukan hanya anak-anak yang bermasalah negatif, positif juga ditangani. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Budi Budiman SPD MM GR ketua jurusan MPLB yang lebih dikenal dengan jurusan perkantoran dan juga tim teaching di ULP Bu ya, tim teaching di ULP. Oke, barangkali itu sepintas tentang jurusan. Nah, yang terakhir ini adalah Ibu Faradila. Kemana nih tadi? Ini Ibu Faradila SSI GR ya. GR. Ketua jurusan farmasi, teknologi farmasi. Ketua jurusan teknologi farmasi, kepala labnya siapa Ibu? Ibu Nur Fajriya Apoteker, sarjana farmasi. Masalah ini belum disebutkan. Oke, ini ketua OSIS namanya Lutfia Hairunisa dari jurusan farmasi. Jadi ini ketua OSISnya. Kalau yang kedua Asila sebagai wakil seksi 5. Jadi kalau kalian mau kegiatan apapun, OSIS, eskul, silakan bergabung dengan eskul yang ada di SMK Negeri 1 Toli. Terima kasih. Mana ini dikasihnya ini? Tidak ada jaringan, tidak mau terpolin. Oke, barangkali itu sekilas dari umumnya SMK Negeri 1 Toli-Toli. Di SMK 1 Toli berapa jurusan? 7 jurusan ya. Jadi akan disampaikan sebentar. Yang pertama dari jurusan pemasaran. Silakan. Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jangan tegang. Relax saja. Ya. Relax ya. Ya, supaya relax. Jadi, di saat kalian tamat SMK, kalian sudah punya pengalaman kerja. Tidak bingung lagi. Ya. Kalau tamat SMK kerja, kalian tidak bingung lagi apa yang dikerjakan, apa dikerjakan. Tidak, langsung tahu karena kalian sudah pengalaman pada saat PKL. Ya, itu keuntungan PKL. Ya, sudah ada pengalaman kerja karena SMK ini programnya adalah langsung begitu tamat langsung kerja. Ya, tapi untuk melanjutkan kuliah juga tidak menutup kemungkinan. Keunggulan dari jurusan pemasaran, ya, perhatikan ya. Keunggulan dari jurusan pemasaran salah satunya adalah di mana jurusan pemasaran dibentuk oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk. Di situ dia membentuk yang namanya kelas Alpha Midi atau Alpha Midi kelas atau apa? Alpha Midi kelas. Tepuk tangan dulu. Ya, nggak usah tegang, relax saja. Ya, ya. Kalau kalian nanti mendaftar di SMK memilih jurusan pemasaran, nanti kalian masuk di kelas Alpha Midi, ya. Nah, kalau sudah direkrut masuk di kelas Alpha Midi, ya kalau di sekolah hari-hari kalian menggunakan PIN ini, ya seperti Pak Irwan pakai. Kebetulan Pak Irwan adalah tim teaching pemasaran, ya, guru yang termasuk dalam mengajar di jurusan pemasaran. Jadi ini PIN nanti yang kalian gunakan ya kalau sudah kelas Alpha Midi. Ya, tujuan daripada dibentuk kelas Alpha Midi adalah itu memudahkan kalian setelah tamat itu tidak perlu lagi untuk bingung-bingung mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kelas Alpha Midi itu sudah dijamin oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk, dijamin langsung diterima kerja tanpa tes. Ya, jadi bukan dites seperti masyarakat umum ya. Kalau khusus kelas Alpha Midi itu langsung diterima dia setelah tamat. Kalau kalian memilih jurusan pemasaran, ya, jadi sudah ada perusahaan atau industri yang menjamin kalian, ya, tidak bingung-bingung lagi setelah tamat mau kemana. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bila tetap misalnya kelas Alpha Midi, tapi kalau ada yang melanjut juga silakan, tidak dilarang, ya. Tetapi alangkah baiknya kita memanfaatkan kesempatan. Jadi begitu lulus langsung kerja. Ya, 1-2 hari setelah pengumuman kalian langsung direkrut, langsung diminta persyaratan. Ya, dikirim secara online, nanti kami yang urus. Ya, jadi buktinya saja yang tamatan atau alumni 2024 kemarin itu sudah beberapa orang yang sudah kerja. Ya, yang mau kerja di Alpha Midi langsung diterima. Ya, mereka langsung terima gaji sendiri. Ya, sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri ya, tidak membebani lagi orang tua. Malah baru 3 bulan kerja langsung ambil kredit motor. Ya, langsung beli motor. Ya, jadi tidak orang tua lagi yang beli motor, dia sudah beli motor sendiri. Ya, saya juga di jurusan pemasaran. PKL pun kalian, ya, PKL pun kalian itu
sudah terima gaji, ya sudah dihargai tenaga kalian, walaupun gajinya itu tidak sama dengan karyawan di situ, ya. Tapi paling tidak kalian uang transportasi sudah ada, ya tidak perlu lagi minta ke orang tua, ya. Itu keunggulan dari jurusan pemasaran, ya. Di jurusan pemasaran ada apa keunggulannya? Kelas Alpha Midi, ya. Di pemasaran itu kalian belajar tentang mesin kasir atau cash register. Sudah ada yang pernah belanja di Alpha Midi? Sudah pernah belanja di Alpha Midi ini? Ya? Semua sudah pernah belanja di Alpha Midi? Ya? Ada yang belum? Ada yang belum? Mana suaranya? Semangat, masih pagi. Jangan takut-takut. Ya? Tidak ada yang memakan kalian. Silakan ya. Ya. Kalau ada yang sudah pernah ke Alpha Midi kan pernah belanja tuh? Ya. Jadi ada kan mesin kasir itu yang digunakan pada transaksi. Sudah lihat? Ya, itu namanya cash register atau mesin kasir. Nah, itu nanti yang kalian pelajari di jurusan pemasaran. Jadi kalau kalian pilih jurusan pemasaran, pasti kalian bisa mahir menggunakan mesin kasir itu. Karena buktinya saja yang siswa jurusan pemasaran yang PKL baru praktek, karyawan sudah percayakan untuk mengoperasikan mesin kasir itu karena sudah menguasai. Ya, sudah dengar ini? Ya. Kemudian yang berikut jurusan pemasaran itu ya fasilitasnya ada lab, ya, ada lab atau laboratorium ya, 2 lantai. Lantai pertama itu tempat untuk praktek dasar-dasar jurusan ya, dasar-dasar pemasaran. Kemudian tempat praktek cash register tadi ya atau mesin kasir. Jadi kalian nanti belajar di lantai 1. Lantai 2-nya adalah lab komputer. Ya. Lab komputer tentunya jurusan pemasaran gunakan untuk praktek misalnya bisnis online. Ya, jadi bukan hanya TJKT atau TKJ yang ada lab komputer. Semua jurusan di pemasaran ada lab komputer. Demikian juga di pemasaran. Di jurusan pemasaran ada bisnis center. Ya, bisnis center itu adalah tempat untuk praktek mendisplay atau menata barang. Kalian kan lihat itu di Alpha Midi rapi sekali penataan barangnya ya. Ya, penataan barang itu tidak sembarang, ada aturannya. Ya, sehingga rapi begitu penataan barangnya. Jadi mendisplay atau penataan barang juga perlu dipelajari. Nah, itu yang dipelajari di jurusan pemasaran. Kemudian ada juga fasilitas broadcasting. Ya, jadi di situ tempat kalian untuk melatih atau memperlancar komunikasi. Ya, jadi ada yang diwawancarai, ada mewawancarai, kemudian bagaimana cara memasarkan produk secara online. Ya, itu di ruang broadcasting. Karena namanya jurusan pemasaran tentunya berkaitan dengan dunia bisnis. Ya, tetapi tidak seharusnya juga jurusan pemasaran harus ke dunia bisnis. Ada juga jurusan pemasaran yang kerja di instansi pemerintah, polisi dan sebagainya. Tetapi sasaran utamanya adalah ke dunia bisnis. Ingat ya, dunia bisnis atau kegiatan bisnis dalam situasi apapun bisa kita lakukan. Ya, jadi dia karena bisnis itu bisa secara online, bisa juga secara offline.
lain atau secara langsung. Di Kopi saja bisnis bisa jalan. Ya, bisnis apa yang bisa jalan di Kopi? Itu bisnis online. Ya, jadi kita biar dalam situasi apapun tetap dapat uang. Ya, karena prinsipnya bisnis itu waktu adalah uang. Ya, jadi barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kalian atau adik-adik kalau mendaftar SMK ingin langsung kerja ya tanpa tes, itu bisa memilih jurusan apa? Pemasaran. Jadi barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Masni. Jurusan apa tadi yang disampaikan? Pemasaran. Jurusan pemasaran. Jadi sebelum ke jurusan berikutnya, Bapak kembali ingatkan bahwa SMK Negeri 1 Toli-Toli tidak memungut uang sekolah. Ketika mendaftar di SMK gratis biayanya, gratis pada saat PDB. Adapun kalau seandainya ada biaya yang akan dipungut, itu sesuai dengan kebutuhan seperti PKN. PKN pasti akan ada biaya yang dipungut oleh sekolah, itu pun atas rapat dengan komite. Kemudian keunggulan dari SMK di samping yang disampaikan tadi oleh Bu Masni sebagai ketua jurusan pemasaran, ada SMK melaksanakan kegiatan UKK, ujian kompetensi keahlian. Ini perbedaan SMA dengan SMK. Kalau SMA hanya satu kali ujian saja, mereka ujian sekolah. SMK juga ujian sekolah. Kemudian ujian kompetensi keahlian, ini yang membedakan. Ada ujian yang harus dilaksanakan oleh siswa, kompetenkah dia atau tidak. Kalau memang dia kompeten, akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Paham sampai situ? Oke. Kemudian yang ketiga, di SMK 1 ada kegiatan PKL, praktek kerja lapangan, yang sekarang siswa kelas 12 atau kelas 3 itu sementara melaksanakan kegiatan PKL. Jadi yang ada di sekolah itu hanya kelas 10 dan kelas 11. Mereka PKL selama 6 bulan. Jadi barangkali untuk selanjutnya ke Ibu Wahyuningsi SPD. Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di tempat ini. Kami rombongan dari SMK Negeri 1 Toli-Toli, tadi Pak Ramin sudah berikan penjelasan bahwa tujuan kita ke sini ini adalah untuk silaturahmi, kemudian untuk memperkenalkan lebih dekat lagi tentang SMK Negeri 1 Toli-Toli. Jadi salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli dari 7 program keahlian, yaitu ada yang namanya TJKT atau yang dulu itu dikenal dengan TKJ, konsentrasi keahliannya TKJ. Pernah dengar? Ya, mungkin kalau kalian biasa main-main komputer, kemudian ada yang main HP, main game yang mungkin menjadi kebutuhan primer sekarang ya, HP itu harus ada.
Ya, semua punya HP toh? Ya, bagaimana perasaannya kalau tiada pulsanya? Jadi lebih baik tidak jajan, yang penting ada pulsa. Itu kan? Jadi karena sudah menjadi kebutuhan primer. Karena apa? Di situ kalian bisa mengenal dunia luar, yaitu dengan melihat atau bergabung di dunia maya. Apakah kalian dengan menggunakan FB, kemudian TikTok dan segalanya. Jadi itu dengan perkembangan teknologi yang sekarang, mau tidak mau, suka dengan tidak suka, ya itu yang kita alami sekarang. Jadi TJKT. Jadi mungkin kalian kalau misalnya mendengar TJKT ada hubungannya dengan komputer. Ya, jelas. Jadi komputer yang kita pelajari, tetapi semua kompetensi keahlian yang ada itu dari 7 belajar tentang komputer. Karena pada semester awal, semester 1 dan 2 ada memang pelajaran memang untuk semua konsentrasi kalian itu sama. Yaitu ada yang namanya informatika, mungkin kalau di SMP ada TIK. Ya, kalau tidak salah pada kurikulum yang lalu itu ada TIK. Kalau di SMK itu untuk semua kompetensi itu ada informatika. Di situ kita belajar bagaimana itu komputer, kemudian apa sih program-program atau aplikasi yang ada di komputer. Tetapi titik beratnya pada jurusan TKJ ini adalah bagaimana kita bisa membangun jaringan. Jadi jaringan yang kita akan buat. Jadi kira-kira apa sih yang perlu dibutuhkan, alat apa sih yang dibutuhkan dalam membangun sebuah jaringan itu. Sehingga di TKJ itu kalian akan diajarkan alat-alatnya, kemudian bagaimana mendesainnya, kemudian bagaimana mengamankan itu jaringan supaya tidak dihack. Ya, jadi semua materi-materi tentang jaringan jadi akan kalian dapatkan. Jadi seperti halnya tadi disampaikan oleh Pak Ramin bahwa di SMK itu selain kalian belajar di sekolah, juga ada kalian nanti akan belajar di dunia usaha atau dunia industri, yaitu kalian akan melaksanakan PKL. Jadi melaksanakan PKL. Apa yang kalian sudah diajarkan di sekolah mulai dari semester 1 sampai kelas 5, semester 5 itu akan kalian praktekkan lagi atau kalian dapatkan lagi pembelajaran langsung di dunia usaha. Kemudian untuk khususnya TKJ, jadi kalau misalnya di kota Toli-Toli ini mungkin untuk yang relevan atau yang memang sudah sesuai dengan kompetensi keahlian itu ada Telkom, kemudian ada Triple C, memang yang berbicara tentang jaringan. Kemudian ada beberapa penyedia layanan WiFi yang ada di Toli-Toli. Ya, penyedia layanan WiFi yang ada di Toli-Toli yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Toli-Toli. Kemudian kalian saya ingatkan bahwa jangan berpikiran kalian masuk di TKJ itu kalian mau duduk manis di seperti yang di kantoran. Karena memang kompetensinya itu tidak akan seperti itu. Jadi jangan kalian berpatokan bahwa duduk manis di depan komputer. Tidak seperti itu ya, karena kalian akan dilatih sebagai teknisi untuk penyedia jaringan. Jadi kalau memang mau masuk yang kompetensi keahlian yang memang duduk manis, ya ada MPLB, kemudian ada akuntansi. Jadi tetapi kalau di TKJ ini bagaimana kalian dilatih menjadi teknisi. Jadi teknisi di bagian jaringan. Makanya yang biasa datang dari Telkom atau IndiHome atau penyedia WiFi yang lain yang ada di Toli-Toli itu yang biasa panjat-panjat gunakan tangga itu, mau tarik kabel, itulah kerjanya TKJ ya. Jadi nanti jangan gini, oh saya mau pilih TKJ karena saya mau belajar komputernya. Iya, kalian tetap diajar apa sih itu, di mana bagian-bagian komputernya, bagaimana merangkai komputernya, tetapi titik beratnya itu adalah bagaimana kalian bisa membuat sebuah jaringan, mengkonekkan antara perangkat komputer ataupun HP itu dengan jaringan sehingga bisa terhubung dengan dunia maya ya. Nah itu. Jadi untuk beberapa tahun ini untuk khususnya jurusan konsentrasi kalian TKJ
beberapa tahun terakhir untuk TKJ mungkin memang untuk peminatnya yang lebih banyak laki-laki. Jadi mau cari banyak laki-lakinya itu memang di TKJ. Karena mungkin berpikiran mereka kita ini akan buat panjat-panjat tiang kabel jaringan. Kemudian yang perempuan paling dalam satu kelas itu ada 5 atau 6 itu saja, tidak sampai lebih dari 10 ya. Jadi kalau memang kalian punya, jadi dari semua dari 7 kompetensi kalian yang ada, silakan kalian pilih. Jadi semua ada kelebihan masing-masing. Jadi ada kelebihan, jadi tinggal kalian tentukan pilihannya. Jadi dari apa yang mungkin untuk saya dari jurusan TJKT itu tidak ada brosur yang saya berikan. Kemudian minta tolong ya, yang sudah dibagikan brosurnya tolong mungkin bisa disimpan, dibawa ke rumah, kemudian disampaikan ke orang tua bahwa tadi ada dari SMK Negeri 1 Toli-Toli, ini brosurnya, mungkin dari situ kalian bisa menentukan pilihan, saya mau masuk ini, lagi ada 7 kompetensi kalian, kayaknya lebih beratnya saya ke sini, ya. Jadi nanti mungkin dari sini kakak kelas kalian mungkin banyak yang melanjutkan ya sekarang di sana ada. Nah, jadi mungkin dari sekarang kalian sudah bisa terpikir, oh saya dari penjelasan tadi dari ini yang saya mau pilih. Jadi tolong brosurnya itu disampaikan ke orang tua, kemudian di ini kalian dari beberapa penjelasan kayaknya saya mau masuk ini. Jadi intinya di SMK 1 Toli-Toli masuknya secara gratis, tidak ada yang dibayar ya, tak perlu ada orang dalam. Ya nanti ada pikiran nanti harus ada orang dalam kalau kita masuk SMK, itu tidak ya. Jadi kalian mendaftar saja secara online, kemudian ikuti lengkapi persyaratan yang ada, kemudian nanti kalau ada tesnya ikuti tes yang ada. Jadi kalian bisa diterima tergantung konsentrasi kalian yang kalian pilih. Jadi saya sampaikan kembali bahwa dari ke-7 kompetensi kalian itu punya kelebihan masing-masing. Ya, intinya kalian melanjutkan ke SMK Negeri 1 Toli-Toli bisa langsung kerja dan juga tidak menutup kemungkinan kalian bisa melanjutkan untuk kuliah. Mau ke SMK? Mau, kami tunggu ya. Jadi semangat. Kenapa tidak semangat? Masih pagi? Belum sarapan? Oh sudah. Mungkin itu bisa dipaham? Nah, mari bergabung ke SMK Negeri 1 Toli-Toli dengan jurusan apapun yang akan kalian pilih, kami tunggu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ayu selaku ketua jurusan apa? TKJ atau TJKT. Jadi sudah berapa jurusan? 2 jurusan pertama, kedua TJKT. Masih berapa jurusan? 5. Oke. Jadi penekanannya bahwa SMK 1 Toli-Toli tidak memungut biaya. Jadi uang kas tidak ada, uang iuran juga tidak ada. Jadi pada saat masuk dan keluar tidak dipungut biaya. Bahkan Pak lulus ambil ijazah pun tidak bayar, jadi gratis. Yang dibayar itu hanya pada saat PKL untuk kebutuhan dan kebutuhan sekalian sendiri, dengan pada saat PPDB tentang pakaian. Oke, selanjutnya jurusan teknologi farmasi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat deh. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Iya, SMK. Bisa. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Ya, SMK Bisa. SMK Hebat. ulang lagi. Udah makan kan? Sudah makan belum? Ayo, masih pagi ini, masih pagi, semangat dulu. SMK Bisa. SMK
Toli-Toli. Ya, jadi begini, adik-adik. Kami punya 7 jurusan. Di antaranya salah satunya adalah jurusan teknologi farmasi. Pernah dengar farmasi? Apa itu? Apa dia? Bikin apa itu farmasi? Bikin taco. Apa dia bikin? Bikin apa? Apa yang kau tahu ini farmasi? Terbayang apaan? Obat-obat, betul. Betul. Tuh nggak mana dulu lah. Ya, namanya farmasi berarti kita kaitannya dengan obat. Mau sembuh harus minum obat. Siapa yang kasih sembuh? Anak? Iya betul. Anak apa deh? Anak farmasi. Obatnya yang farmasi bikin. Iya toh? Iya. Kalau sekarang tuh misalnya begini, orang tua mau bilang, weh saya sakit kepala. Pasti bilang, aduh, mau dikasih minum ini. Mau ke dokter masih lama buka. Mau ke rumah sakit, jauh. Tapi di jurusan farmasi, langkah awal yang apa yang harus kau lakukan ketika orang sakit, kau akan tahu di situ. Bisa dimengerti? Bisa. Nenekku sakit, apa yang saya bikin ini sama saya punya nenek ini? Batuk-batuk dia, sakit gigi dia, ini sakit gigi ini tiada ampun ini. Apa selalu bikin supaya kasih hilang dia punya sakit? Pasti diberikanlah artinya nyeri. Anti nyeri apa yang dibikin? Tidak sama anti nyeri anak bayi, orang dewasa dengan lansia. Tidak sama. Bagaimana caranya tahu? Masuk di jurusan farmasi. Begitu, ya. Di kami sudah memiliki satu ruang produksi. Apa di ruang produksi? Di situ memang khusus untuk siswa memproduksi bahan obat. Sudah diproduksi ada 4 produk yang keluar tahun ini. Yang pertama itu ada minyak cingkeh, minyak urut yang terbuat dari aroma cingkeh. Yang kedua PCO bisa digunakan dan bisa diminum langsung oleh, itu bagus untuk meringankan badan. Dan yang ketiga minyak kemiri. Pernah dengar minyak kemiri? Kalau yang beredar di pasaran sekarang minyak kemiri warna apa? Hijau. Di farmasi warna kuning. Kenapa kuning? Masuk di jurusan farmasi. Nanti akan diajarkan di dalam situ. Dan produk terbaru kita apa? Herbal Diapuk. Apa itu Diapuk? Diapuk itu adalah obat diare. Jadi kalau biasanya ada anak-anak seumuran Anda ini atau seumuran lebih di bawah tidak mau minum obat, apa solusinya supaya dia mau minum? Dibuatlah Herbal Diapuk. Apa itu Herbal Diapuk? Herbal Diapuk itu dalam bentuk kemasan teh. Siapa yang bikin? Anak apa? Farmasi. Jadi kuncinya masuk di jurusan farmasi. Tepuk tangan dulu. Ya, kami punya tim pengajar. Tim pengajar itu ada 4 orang. Ya, semuanya berstatus sebagai apoteker. Ya, jadi pernah melihat resep dokter Anda yang tulisannya itu tidak bisa dibaca? Pernah kalian nak? Bisa kau baca? Tidak. Tapi kalau masuk di jurusan farmasi, semua akan diajarkan. Cara membaca resep dokter akan diajarkan. Jadi ketika kau praktek nanti kita akan praktek di PKL itu di rumah sakit, di apotek, di klinik, di puskesmas, semua yang berbau kesehatan. Anda akan ditempatkan di dalam situ. Jadi ketika ada resep dokter datang, sudah tidak ragu-ragu lagi. Apa dia bikin ini? Apa ditulis ini? Tapi ketika kau masuk di farmasi, kau sudah tahu. Oh, ini paling tulisannya dokter ya. 3 kali 1 sebelum makan atau sesudah makan. Ada kode-kodenya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa ya. Jadi seperti itu, PKL-nya jelas. Kemudian belajarnya jelas. Kita punya laboratoriumnya lengkap. Ada semua di situ dengan dia punya alat dan bahan praktek pembuatan obat.
Mulai dari obat terlarang, obat herbal, obat terbatas, sampai obat yang generik, paten, ada semua di dalam lab. Kalau mau suka lihat, masuk di jurusan farmasi, ya. Jadi semuanya lengkap. Mulai dari yang dipakai itu orang yang bersabu-sabu, ada di dalam lab. Jangan bersabu-sabu sini. Jangan ya. Jadi apapun itu model jenis obat ada semua di dalam lab. Dan akan diperlihatkan ketika kita praktek. Oke? Apalagi yang mau dijelaskan? Oh iya guys, karena sudah digoreng-goreng, ya. Ubur-ubur ikan lele. Belum cakep. Semangat dulu, semangat. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Aduh, saya ulang, ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa pilih jurusan teknologi farmasi, Le. Tepuk tangan. Apa dia punya banyak? Sudah berapa jurusan? Kalau bisa datang dengan orang tua ya. Kenapa diharapkan datang dengan orang tua? Mungkin di antara kalian yang bingung mengambil jurusan, yang berbeda jurusan antara orang tua dengan siswa, supaya dipersatukan. Jangan orang tua ambil jurusan ini, anaknya ambil ini. Karena takut sama orang tua, akhirnya mengikuti kemauan orang tua. Begitu sekolah tidak masuk-masuk di kelas. Jadi tolong ya, kalau ada yang masih bingung, silahkan datang ke ruang BK, atau mungkin di saat pendaftaran, karena mendaftar melalui link, mungkin ada yang ada hambatan, mungkin tidak bisa masuk kah, atau mungkin bingung untuk mengisi, boleh juga datang ke ruang BK. Kebetulan di ruang BK juga selain Bapak sebagai guru BK, sebagai wakasek kesiswaan juga yang menangani tentang PBDB. Jadi nanti di situ akan diajarkan bagaimana itu mengisi link kalau memang ada yang tidak paham. Jadi barangkali hanya itu saja yang bisa sampaikan. Kemudian sekali lagi untuk masuk ke SMK gratis, tidak ada dibayar. Jadi begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nur. Saya duduk saja dulu. Oke, selanjutnya kepada Ibu Welni dari jurusan Layanan Kesehatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, di sini Ibu menjelaskan tentang jurusan keperawatan atau yang biasa kamu kenal dengan perawat. Kalau yang sudah pernah mungkin pernah sakit atau pernah Negeri 1 Toli-Toli itu kami ada 7 jurusan termasuk keperawatan ini. Di situ fasilitasnya dilengkapi sama semua. Tiap jurusan itu punya lab, punya laboratorium. Jadi peralatan-peralatan yang ada di lab, di laboratorium itu peralatan-peralatan tentang kesehatan. Contoh salah satunya kayak bed, terus infus dan alat-alat lain sebagainya. Terus dilengkapi juga di SMK 1 Negeri Toli-Toli itu kami dilengkapi dengan klinik Majapahit. Nah, nanti kalau kamu sekolah di situ ambil jurusan keperawatan, nanti prakteknya di klinik. Di klinik itu ada dilengkapi 2 dokter dan juga perawat. Perawat di situ ya termasuk kamu kalau kamu mau ambil jurusan keperawatan. Nah, jurusan keperawatan ini ada sangkut pautnya berhubungan juga dengan tadi yang jurusan farmasi. Bedanya di mana? Kalau farmasi kan dia meracik obat. Kalau perawat, kamu membuat pasien jadi sembuh. Berarti dia merawat, bukan meracik. Kalau meracik di jurusan obat atau jurusan farmasi. Jadi kalau yang mau ingin jadi perawat, mau ingin jadi dokter, boleh ambil jurusan di keperawatan yang ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ibu tanya dulu, di mana alamatnya SMK Negeri 1 Toli-Toli? Nomor? Iya, pintar, bagus semua, masih ingat semua ya. Mungkin cukup sampai di situ. Nanti lebih lanjutnya kita kenal dunia medis, dunia keperawatan. Nanti ambil jurusan keperawatan. Ubur-ubur lagi, ubur-ubur ikan lele.
Kalau mau sehat, pilih keperawatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ali. Terakhir dari jurusan ULP. Mau jalan-jalan, pilih ULP. Baik, terima kasih. Semangat pagi, kalau saya bilang semangat pagi, maka kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Oke? Iya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan selamat pagi. Oke. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ramin sebagai Wakasek Kesiswaan. Saya kembali perkenalkan diri. Nama saya adalah Risna Japar Karim dan sebagai Ketua Program Keahlian atau Ketua Jurusan ULP. Oke. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, saya minta dulu yang 3 orang maju ke sini dulu nak. Oh, kosong di sini karena tadi kan udah dipakai. Maju kursimu, kursi saja dibawa ke sini. Ya. Yang 2 orang di belakang, kursi saja maju ke sini. Di depan kan lebih bagus. Angkat saja kursi, boleh dong? Angkat saja kursi ke sini. Ini yang satu cepat. Ayo cepat ke depan. Ya, angkat kursi ke sini. Oke, supaya bagus toh kalau di depan. Udah mau. Oke, kita lanjut. Baik, saya ingatkan kalian sudah menerima beberapa brosur. Saya ingatkan brosur yang kami bagi-bagikan tolong jangan dibuang, jangan jadi pembungkus pisang goreng, ya. Tetapi pelajari itu brosur, kemudian bawa di rumah, kemudian perlihatkan kepada orang tua atau keluargamu brosur yang kami bagi-bagikan. Oke, setuju? Oke, baik. Lihat dulu. Brosur yang terakhir dibagikan adalah brosur dari jurusan ULP. Apa itu ULP? Usaha Layanan Pariwisata. Apa yang kalian di gambar pertama di brosur itu? Gambar apa itu? Gambar apa? Gambar bis. Ya, bukan bis sekolah yang di Departemen Perhubungan, tapi itu adalah bis SMK Negeri 1 Toli-Toli. Hanya SMK 1 Toli-Toli yang ada di Kabupaten Toli-Toli yang punya bus dengan sebesar itu, dengan jumlah kursinya memuat 29 sampai 30 orang. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Nah, kenapa ada bis itu? Kenapa SMK 1 ada bis itu? Karena ada jurusan usaha layanan pariwisata. Ya, kenapa? Karena itu merupakan bantuan pemerintah untuk SMK 1 dengan fasilitas, salah satu fasilitas untuk praktek jurusan ULP. Namun bukan cuma dipakai jurusan ULP, tapi semua warga SMK Toli-Toli menggunakan bus itu, ya. Baik orang luar pun juga bisa. Itu. Oke, lanjut. Kita lihat di situ ada bis. Berarti UPW itu selalu konotasinya selalu ada harus. Kamu suka jalan-jalan? Suka tur toh? Tahu itu apa yang namanya tur? Tur itu adalah apa? Ya jalan-jalan, traveling, mau tur. Tur itu lihat-lihat objek wisata, mau kemana-kemana ya, itu adalah. Nah, tetapi kita jalan-jalan itu atau tur itu tentu harus menyusun itinerary, jadwal perjalanan wisata. Itu nanti kalian dapatkan bagaimana prosesnya nanti kalau masuk di jurusan ULP. Lalu ada yang namanya reservasi. Reservasi itu adalah bagaimana melayani, ya seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Jurusan Perkantoran Pak Budi Budiman. Ada reservasi itu bagaimana di hotel, bagaimana melayani tamu-tamu di hotel, itu termasuk salah satu reservasi. Ya, kemudian ada tiketing. Tiketing itu apa? Kalau mengetahui bagaimana menjual,
bagaimana mengetahui harga tiket dari Toli-Toli ke Palu. Ya, tiket-tiket, tapi di sini adalah tiket penerbangan, kemudian tiket transportasi darat itu juga ya. Tapi pada umumnya yang kalian pelajari adalah menghitung dan memproses tiket penerbangan domestik, penerbangan dalam kota sendiri, dalam negara sendiri, kemudian penerbangan internasional ya. Itu. Baik, kemudian ada yang namanya transfer in out. Transfer in out itu bagaimana proses menjemput wisatawan dari bandara mengantar ke hotel, sebaliknya menjemput dari hotel mengantar ke bandara. Jadi ada caranya menangani bagasi di bandara, itu ada ya. Kemudian berikut ada juga mata pelajaran MAIS. MAIS itu bagaimana kalau kita membuat satu event-event atau kegiatan-kegiatan termasuk lomba-lomba. Nah, di situ kalian akan mempelajari apa-apa yang disiapkan di dalam sebelum membuat suatu kegiatan atau event-event, baik event kecil maupun event-event yang besar. Oke, itu semua didapat di jurusan ULP ya. Itu semua. Yang kemudian ada juga pemasaran berbasis digital. Karena dunia sekarang adalah dunia teknologi, maka ULP pun tidak terlepas yang namanya belajar teknologi, belajar komputer. Karena menyusun paket tool itu harus punya jaringan, ya. Jadi terkoneksi semua dengan beberapa jurusan, harus ada jaringan komputer, harus bisa menyusun paket tool itu harus pakai komputer jaringannya. Karena misalnya kalian mau jalan-jalan ke Bali atau ke Jogja atau ke Singapura misalnya, ya tentu harus lihat di situ menyusun paket turnya, lihat melalui jaringan internet. Itulah sebagai jurusan ULP. Terakhir, saya ajak kembali kita dengan Yen SMK. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada nomor kontak di brosur itu ya, dilihat. Terima kasih Bu Risna. Sudah berapa jurusan? Lengkap? Oke, kalau masih penasaran, datang ke SMK Negeri 1 Toli-Toli. Oke, terakhir kami persilakan untuk OSIS bisa menyampaikan program-program yang sudah dilaksanakan. Langsung ke Ketua OSIS. Oke, baik, perkenalkan saya Lutfia Khairnisa, saya dari kelas 11 Teknologi Farmasi. Saya selaku Ketua OSIS di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang OSIS. Jadi OSIS itu adalah organisasi intrasekolah yang dimana siswa-siswi yang berada di dalam organisasi OSIS ini memiliki tujuan yang sama. Dan di OSIS itu kita bisa mendapatkan ilmu berorganisasi dan juga beradministrasi. Dan juga dalam beberapa waktu dekat ini OSIS akan bekerja sama dengan ekstrakurikuler untuk mengadakan lomba yang diikuti oleh SMP se-Kabupaten Toli-Toli, yaitu yang pertama lomba SMK Cup. SMK Cup ini dalam bidang voli. Jadi sekiranya adik-adik ada yang memiliki atau berkompetensi dalam bidang voli ini bisa mengikuti kegiatan SMK Cup yang diadakan di SMK Negeri 1 Toli-Toli nanti. Dan juga ada dari PMR mengadakan kerjasama dengan OSIS untuk melaksanakan kegiatan lomba se-Kabupaten Toli-Toli juga. Jadi banyak SMP-SMP dari Toli-Toli ini mengikuti lomba tersebut nantinya. Itu lomba atraksi, di mana lomba-lomba kepala merahan akan diadakan di situ. Dan juga ada latihan gabungan dan lomba penggerek bendera. Kalau di sini biasanya kayak ada setiap hari mengibar bendera toh? Ada. Jadi itu di SMK Negeri 1 Toli-Toli nanti Paskibra mengadakan lomba pengibar bendera itu di SMK Negeri 1 Toli-Toli nanti. Dan ini ada sekretaris seksi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya
sini saya sebagai seksi 5. Seksi 5 yang mengurus MPLS. Ada yang tahu apa itu MPLS? Jadi nanti MPLS itu yang mengurus adalah seksi 5. Jadi akan lebih sering ketemu dengan seksi 5. Sekian, terima kasih. Jadi seksi 5 itu tidak hanya mengurus MPLS, tapi banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang diurus oleh seksi 5. Salah satunya itu adalah MPLS. Jadi adik-adik nanti kalau masuk di SMK Negeri 1 Toli-Toli, MPLS-nya itu akan lebih sering ketemu dengan kakak Asila. Mungkin cukup dari OSIS. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Luar biasa. Oke, lebih terakhir kegiatan untuk mendukung kegiatan OSIS. Ini ada kegiatan pramuka ya di SMK Negeri 1 Toli. Beberapa kegiatan pramuka, PMR, PIKR, Paskibra, Marching Band, futsal, atletik, volleyball, keagamaan dan seni. Jadi seni termasuk nyanyi solo, vokal grup, tari, dan banyak, tergantung minat dan bakat kalian mau kemana, apa yang mau dikembangkan setelah Tuhan kasih bakat dan kemampuan. Oke, yang paling ditunggu-tunggu. Oke, siapa yang tahu nama Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli? Angkat tangan. Pak Mudasir. Oke. Siapa yang tahu? Jangan dilihat ya. Boleh lihat tapi dilihat aja. Bisa boleh. Angkat tangan langsung ya, angkat tangan atau langsung berdiri. Di mana alamat SMK Negeri 1 Toli-Toli? Jalan Hasanuddin nomor 40 Keluaran Baru Selatan Bawah. Jalan Sultan Hasanuddin nomor 40 Keluaran Baru Kecamatan Baulan. Oke. Lebih ini lagi ya. Siapa yang bisa menyebutkan 7 jurusan yang ada di SMK 1 Toli-Toli? ULP, TKJ, MPLB, farmasi, keperawatan, LK, Perawatan dari Kasama. KKN. Satu lagi. Yang pertama. Pemasaran. Terima kasih. Barangkali mengganggu waktu proses belajar. Terima kasih atas waktunya. Demikian kami hari. Nun wala kalim masrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, kita foto bersama dulu ya. Kita foto.